Ya, anak-anak ibu harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada dan tetap semangat walaupun kita masih belum dapat bertemu kembali karena situasi dan kondisi. Pada pagi ini ibu akan menjelaskan pembelajaran kita mengenai pemimpin masyarakat. Ada yang tahu siapa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk bisa mempengaruhi orang yang dibimbingnya. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk mengayomi rakyat. Artinya bukan hanya memimpin tetapi juga ikut ambil bagian dalam menyejahterakan rakyat. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sikap mengayomi. Mengayomi itu melindungi rakyatnya. Jadi apapun yang terjadi kepada rakyatnya, seorang pemimpin harus dapat siap siaga membantu serta melindungi rakyat yang dipimpinnya. Kemudian beberapa minggu yang lalu ibu sudah memberikan tugas mengenai ciri-ciri pemimpin yang baik. Ternyata hampir semua anak-anak ibu sudah bisa melihat bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri pemimpin yang baik itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri pemimpin yang baik itu seperti apa. Yang pertama, pemimpin yang baik memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Ini adalah hal yang pertama dan utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar pemimpin tersebut dapat dipercaya dan dapat didengarkan oleh masyarakatnya. Maka seorang pemimpin harus benar-benar jujur dan dipercaya oleh masyarakat atau orang yang dipimpinnya. Kemudian, seorang pemimpin juga harus mampu bertanggung jawab. Apapun keputusan yang diambilnya, maka pemimpin itu harus dapat menanggung-jawabinya. Harus dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu keputusan yang diambilnya. Kemudian juga seorang pemimpin harus mampu menentukan skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin tahu mana hal yang harus diutamakan dan diselesaikan lebih dahulu. Jadi tidak semua hal harus diselesaikan secara bersamaan, tetapi ada beberapa hal yang harus diutamakan dan itulah yang harus diprioritaskan dan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian seorang pemimpin juga harus cepat menangani dan mengatasi masalah. Nah, apabila terjadi suatu masalah baik di sebuah kelompok yang dipimpinnya atau di sebuah lingkungan masyarakat, seorang pemimpin harus dapat menangani dan menyelesaikan masalahnya dengan cepat dan tepat, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki sikap positif. Sikap positif seperti apa yang dimaksud? Sikap positif yang dimaksud adalah sikap yang optimis, sikap yang dapat mengayomi, sikap yang baik yang dapat ditiru oleh anggota tim ataupun masyarakatnya. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi efektif. Bagaimana sih kemampuan berkomunikasi efektif itu? Kemampuan berkomunikasi efektif adalah kemampuan dalam berkomunikasi atau dalam berbicara kepada anggota atau kelompok yang dipimpinnya atau dalam masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian sosial dan kepercayaan diri. Keberanian sosial itu seperti apa? Keberanian sosial itu apabila dalam mengambil keputusan, misalnya pemimpin harus berani dan bertanggung jawab juga. Kemudian seorang pemimpin juga harus berani untuk mengungkapkan pendapatnya atau berbicara di depan orang yang dipimpinnya atau di depan masyarakat yang tentunya
banyak sekali orang-orangnya. Artinya pemimpin itu tetap percaya diri dan tidak merasa minder atau malu. Kemudian seorang pemimpin juga harus mampu mengendalikan keadaan. Nah, pemimpin yang baik itu harus bisa melihat situasi dan kondisi keadaan seperti apa nih yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Misalnya, saat sekarang ini kita lagi menghadapi musibah corona. Banyak masyarakat yang panik karena ketakutan, bagaimana ini ada corona, nanti aku tertular dan lain sebagainya. Maka seorang pemimpin yang baik harus dapat membuat masyarakatnya tetap tenang namun tetap waspada. Itu yang sangat penting agar seluruh masyarakat itu tetap berada di rumah, tetap menjaga diri, tetap menjaga keadaan, namun tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Nah, pemimpin masyarakat adalah orang yang dipilih baik langsung maupun tidak langsung untuk melayani masyarakat. Nah, semua pasti tahu kan siapa presiden kita sekarang? Iya, presiden kita adalah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi dipilih langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia pada saat pemilihan umum. Nah, kisah pemimpin masyarakat yang melayani. Anak-anak pasti sudah membaca di buku paket mengenai kisah pemimpin masyarakat yang melayani. Karena ibu juga sudah memberikan tugas, ibu yakin anak-anak sudah memahami sedikit banyaknya. Seperti apa sih pemimpin yang melayani yang dimaksud di cerita halaman 143. Di sana kan dikisahkan mengenai Pak Lukas yang seorang kepala desa di Sukaramai. Pak Lukas ini sangat disegani oleh banyak warganya karena sikapnya yang sederhana, jujur, dan pekerja keras. Pak Lukas juga setiap harinya selalu mengunjungi warganya, dan bila bertemu warganya yang sedang sakit, Pak Lukas dengan sangat penuh sukacita membantu warganya. Nah, Pak Lukas ini salah satu contoh pemimpin masyarakat yang melayani yang dapat kita tiru. Bagaimana Pak Lukas itu melayani rakyatnya dengan sangat baik. Dia lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, untuk tugas, ibu di sini memberikan tugas yang harus dikerjakan anak-anak ibu. Nanti tugasnya dikumpul pada hari Selasa tanggal 28 April 2020. Di sini ada kolomnya. Yang pertama, pemimpin masyarakat RT. Nah, jadi tugasnya anak-anak ibu mencari tahu apa sih tugas dari seorang ketua RT itu, apa tugas dari seorang ketua RW itu, apa tugas dari seorang lurah, dan lain sebagainya sampai presiden. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kita tetap bersemangat belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan kita. Selamat beraktivitas dan selamat belajar di rumah. Tuhan memberkati.